Mm. Seperti yang saya bilang kemarin, bahwasanya trading itu haram, maka sekarang akan saya jelaskan kenapa trading itu haram. Oke, dibedah dulu ya dari pondasinya dulu. Bahwasanya kalau haram itu sesuatu yang dilarang dalam agama, dan halal itu sesuatu yang dibolehkan dalam agama. Dan dalam menentukan haram atau halal itu enggak harus berpatokan ada nas, karena kita tahu toh zaman dulu itu zaman yang belum modern, dan dengan adanya modernisasi ini pasti ada hal-hal baru yang waktu zaman Rasulullah hidup itu belum ada. Lantas gimana kita menyikapi hal tersebut? Apakah gara-gara zaman Rasulullah nggak ada, terus sekarang dianggap nggak boleh, bid'ah atau apa gitu? Nggak gitu. Islam punya kaidah-kaidah dalam menentukan yang halal itu bagaimana, yang haram itu bagaimana. Kalau itu nggak ada dalam nas, jalan itu disebut dengan istimbatul hukmi, cara mengambil hukum, diambil dari dalil-dalil yang udah ada, yang terperinci gitu. Bagaimana kita tahu kalau dalil dalam Islam itu kan 4. Yang pertama itu Al-Quran, Sunnah, lantas ijma. Ijma ini masih simpang siur toh, ada yang bilang ijma sahabat, ada yang bilang ijma ulama. Tapi saya lebih aman aja sudah ijma sahabat. Dan yang keempat qiyas, yaitu mencari kesamaan kesamaan inti dari hukum dari perbuatan yang baru dengan hukum-hukum yang sudah ada. Lantas gimana dengan model trading seperti ini? Zaman Rasulullah itu nggak ada. Terus ini fenomena baru, trading binary option. Banyak orang yang beranggapan bahwasanya binary option itu boleh. Bahkan ada yang bawa dalil agama, dibilang kalau nggak ada yang larang, nggak ada dalil yang larang, berarti boleh. Dasarnya pakai kaidah fikih, yaitu al aslu fil asya ibahah. Dasar dari segala sesuatu itu mubah. Ya emang benar sih ada kaidah tersebut, tapi dia salah nempatin kaidah itu. Kaidah al aslu fil asya ibahah itu adalah hukum benda. Jadi hukum benda ditempatin ke hukum perbuatan, karena trading apa-ngapain itu kan perbuatan semua. Jadi nggak pas kalau kaidah itu dipakai untuk aktivitas trading. Yang benar gimana? Yang benar ada kaidah lain yang mungkin orang-orang yang bilang trading itu halal entah baca atau lupa. Semoga aja dengan video ini bisa membuka wawasan kalian semua dan orang-orang itu juga, semoga gitu. Ada kaidah yang bilang al aslu fil muamalah tuqayyadu bi ahkami syar'i. Asal hukum dari suatu muamalah, dari segala muamalah itu terikat dengan hukum syarak. Hukum syarak yang 5 ini, baik itu wajib, sunnah, pemandub, terus mubah, makruh, dan haram. Lantas kalau untuk trading binary option itu gimana jadinya? Masuk ke benda atau perbuatan? Atau lebih gampang, trading kan disebut perdagangan toh. Kita dagang itu disebut benda atau perbuatan? Pasti perbuatan toh. Nah, karena perbuatan maka ikutnya kaidah yang al aslu fil muamalah tuqayidu bi ahkami syar'i. Asal dari setiap perbuatan atau muamalah itu terikat dengan hukum syarak. Lantas gimana kita cari hukum perbuatan itu gitu? Sedangkan zaman Nabi ada perdagangan, tapi perdagangan model Olimpiade kan belum ada. Maka kita cari dalil-dalil dari Nabi yang secara substansi itu sama dengan trading di binary option ini.
Kalau dalam istilah hukumnya namanya pakai dalil qiyas. Begitu. Oke. Langsung dipersingkat saja ya gitu. Saya kemarin ada nulis ini penelitian skripsi toh sebenarnya. Ini ada 122 halaman, itu dari judul sampai saran. Kalau sampai daftar pustaka ada 126 halaman. Belum sama daftar pustaka. Kalau sama daftar pustaka sama lampiran. Kalau sama lampiran mungkin bisa sampai 140, 150. Itu judul yang saya pakai itu adalah kajian muamalah transaksi trading binary option. Studi kasus platform trading all in trade. Jadi di sini saya benar-benar khusus membahas trading binary option itu bagaimana sih hukumnya, dilihat dari kajian muamalahnya begitu. Jujur saya agak kesusahan buat neliti ini karena belum ada tulisan ilmiah yang membahas fokus ke trading binary option. Ada sih trading yang ada kata-kata optionnya, tapi itu untuk pasar future. Ada di forex, ada di pasar modal. Namanya transaksi option. Transaksi option itu transaksi yang kita deal sekarang. Saya penjual, kamu pembeli, kita jual beli sekarang, tapi serah terima barangnya itu di kemudian hari. Misal saya merokok ya, ini rokok saya jual harga 20.000 dan dia oke lah 20.000. Sekarang harganya masih 18.000, tapi saya serah terimanya ini 1 bulan kemudian gitu. Jadi saya ngasih barang ke dia 1 bulan kemudian, dia ngasih uang ke saya 1 bulan kemudian, tapi transaksinya ditransaksikan saat ini begitu. Dan ada juga bentuk spot, forward, option. Nah, kalau option itu seiring waktu berjalan saya punya hak dan pembeli punya hak juga untuk batalin transaksi. Jadi perjanjiannya ini semisal perjanjian under table gitu, di bawah meja. Perjanjiannya itu nggak terlalu mengikat. Jadi kayak pertemanan gitu, itu perjanjian option. Beda halnya dengan perjanjian model forward. Forward itu terikat, kita pakai pihak ketiga, transaksinya sama kayak transaksi option tadi, tapi nanti saat jatuh tempo udah nggak bisa dibatalin, pasti terjadi gitu. Dan itu nggak sama dengan binary option gitu. Dari katanya aja sama ya, karena ada kata-kata optionnya, padahal itu jauh berbeda. Oke, saya langsung ke kesimpulan skripsi saya. Kenapa kok all in trade itu saya bilang judi? Gini, kesimpulannya adalah trading binary option itu secara objektif kita harus bilang bahwasanya keuntungan dan kerugiannya itu cuma sekedar benar atau salah si gambler tadi, anggap aja trader lah biar sopan kan. Si trader tadi menebak, misal sekarang harga euro USD 1 menit kemudian naik gitu, dia pasanglah segitu, ternyata benar naik gitu. Dia dapat berapa persen dari perjanjian di awal, perjanjian antara susah saya menyebut trader dengan pihak broker. Seandainya prediksinya salah, maka ya hilang semua dananya gitu, dana yang diperdagangkan. Padahal dalam perdagangan real itu namanya jual beli, pasti kerugian dan keuntungannya itu sesuai dengan pergerakan harganya. Misal saya beli euro USD, bukan euro USD, USD IDR hari ini
itu harga 14.000. 1 jam kemudian naik 14.100, berarti keuntungan saya ya cuma 100 itu. Bedanya kalau saya transaksi di binary option euro USD $1 dengan keuntungan 80%. 1 jam kemudian naik, itu prediksi saya, dan ternyata beneran naik. Ya udah 1 jam kemudian saya berhak 80%. Tapi kalau itu salah, ya hilang semua. Walaupun selisihnya cuma satu angka, 1 digit. Kalau di euro USD kan ada 4 digit belakang, 4 apa 5 itu. Walaupun beda 1 digit. Orang bilang pip, orang bilang poin, gitu. Nggak ada perdagangan yang kayak gitu. Terus yang kedua, selain tadi tahu nggak ada perdagangan yang seperti itu. Terus yang kedua ini ada pihak yang dirugikan. Pihak ini bukan antara trader dengan trader, tapi antara trader dengan broker. Pihak trader itu mengalami kerugian kalau prediksi dia salah. Pihak broker dia mengalami kerugian kalau trader benar, jadi dia harus bayar fee. Anggap aja 80% atau 90% dari yang di tradingin itu. Bisa nggak kira-kira kalau broker itu kalah dari trader? Ya bisa saja. Tapi selama ini belum. Berarti tandanya masih banyak yang loss, masih banyak yang kalah daripada yang menang. Itulah gunanya financial commission. Kan ada itu di Olimtrade sertifikat financial commission, yaitu pihak ketiga yang menjamin dana orang yang trading itu dibayar. Fungsinya itu di situ. Jadi misal seandainya kan selama ini anggap aja yang loss itu 20 juta US, yang menang 10 juta. Berarti kan si Olimtrade punya keuntungan 10 juta, masih surplus. Tapi misal nanti semua trader tuh pinter lah. Yang deposit 10 juta, kok mereka menang semua 20 juta, mereka nombok. Dan Olimtrade, anggapnya bodoh-bodohnya lah ya, itu nggak punya tabungan buat nomboki kemenangan ini. Pihak ketiga yang disebut dengan financial commission itu punya kewajiban untuk nomboki kliennya Olimtrade ini sampai sebesar 20.000 USD atau 20.000 euro per klien, begitu. Itu fungsinya. Makanya jangan dibilang trader yang menang itu uangnya dari trader yang kalah. Yaitu bisa juga, tapi enggak 100% benar juga. Karena ya semua uang itu entah menang atau kalah itu masuk ke Olimtrade dulu semuanya. Jadi sekali kita deposit, sekali kita berdagang, yaitu uang semua haknya Olimtrade sudah. Nanti seandainya trader itu menang, ya Olimtrade punya kewajiban buat bayar kemenangan trader tadi, gitu. Terus yang ketiga itu adalah nggak ada objek perdagangan. Sebenarnya poin intinya di situ, nggak ada objek perdagangan. Kalau di forex kita tahu hampir mirip sih sebenarnya dengan binary option. Tapi bukan forex yang mirip dengan binary option, tapi si binary option yang mirip dengan forex seolah-olah gitu. Karena apa? Karena memang secara mekanisme dibuat hampir sama, dan secara istilah dibuat seolah-olah sama-sama perdagangan, sama-sama trading. Bahkan sekarang kata-kata binary option oleh Olimtrade sendiri dilarang. Nggak boleh ada afiliator nyebarin afiliasinya dengan kata-kata binary option. Karena apa? Karena Olimtrade tahu kita sudah pinter, dan Olimtrade tahu kita sudah pinter, dan banyak yang mulai sadar kalau binary option ini perjudian. Makanya kata-kata promonya dirubah dengan perdagangan fix, time fix atau apa gitu.
dan ada yang satunya lagi perdagangan forex. Padahal ya sama aja intinya binary option, cuman Olim Trade pengen belokin persepsi orang gitu loh, biar orang itu udah lupa kalau Olim Trade itu pernah menyebut dirinya sebagai platform binary option. Balik lagi ke poin yang ketiga tadi, nggak ada perdagangan real yang terjadi di situ. Karena apa? Karena memang secara candle dia itu cuma ngopi dari perdagangan real, dari perdagangan forex, perdagangan falas. Namanya orang ngopi, kalau dibilang bentuknya sama kok, nggak ada perbedaan, ya iyalah ngopi gitu. Jadi kalau dibilang perdagangan di binary option itu real dan uangnya benar-benar liquid ke pasar, ya kalau ada yang bilang gitu berarti mainnya kurang jauh. Serius, mainnya kurang jauh. Dan seandainya jauh pun main ke tempatnya nggak bener pasti gitu. Atau mungkin bacanya kurang, dan seandainya bacanya salah banyak, berarti salah bacaan gitu. Jadi mungkin bisa dipahami lah ya poinnya dari awal tadi, nggak ada transaksi real yang pertama. Terus yang kedua itu harga nggak peduli berapa jauh dia bergerak, dia keuntungan dan kerugiannya sama. Terus yang terakhir tadi yang seharusnya nomor 1 adalah itu cuma tebak-tebakan aja, cuma tebak-tebakan kemana harga naik, harga turun gitu. Jadi kalau emang kalian mau bantah ya silahkan disanggah dengan bahasa yang bagus gitu. Tapi seandainya kalian kurang puas, kan banyak tuh yang masih ngomong binary option itu benar-benar perdagangan. Silahkan tonton videonya Pak Gema Goyardi. Beliau itu satu-satunya MFTA di Indonesia gitu, gelar paling tinggi lah buat master financial, dan nggak ada lagi di atas itu gitu. Nah, beliau aja bilang kalau binary option itu judi, walaupun nggak membahas lebih dalam lagi, ya mungkin karena nggak enak sama teman-teman YouTuber yang mempromosikan itu gitu. Oke, mungkin segitu video saya. Di akhir ini saya mau merangkum apa yang saya katakan dari awal tadi sampai terakhir dengan seingat saya. Yang pertama, bahwasanya nggak semua yang nggak ada larangan dari Rasulullah itu boleh. Hal itu bisa digali dengan cara istinbat hukum. Seandainya nggak ada dalil yang lebih rinci, maka diambil jalan istinbat menggunakan dalil qiyas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kesalahan kaidah yang sering dipakai sama orang-orang pondok tapi ngakunya trader dan tradingnya di binary option, itu sebenarnya kaidah yang digunakan untuk hukum benda, yaitu al-aslu fil asya ibahah. Seharusnya dalam trading dihukumi dengan al-aslu fil muamalah tuqayyidu bi akamis syar'i. Bahwasanya setiap muamalah atau perbuatan itu terikat dengan hukum syarak. Terus yang ketiga adalah binary option itu judi, dan benar-benar perjudian, nggak ada perdagangan di situ gitu. Oke, mungkin cuma 3 ini aja poinnya ya gitu.
Terus ya udah digorengnya ya. Iya, Nomi. Oke teman-teman, terakhir saya ingatkan buat kalian yang seandainya masih ragu-ragu atau mungkin sudah percaya bahwasanya binary option itu haram atau iyalah haram lah atau pokoknya judi, tapi kalian masih tetap ngelakuin, nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah ngakuin bahwasanya trading binary option itu haram, perjudian, itu menurut saya adalah suatu progres lah. Progres bahwasanya kalian itu masih ada kesempatan buat ninggalin, masih ada kesempatan buat berbuat baik. Karena ya kebaikan sekecil apapun kan harus disyukuri pertama itu. Terus yang kedua, secara hukum kalau kalian itu tahu dan yakin itu haram dan kalian bilang haram tapi kalian masih ngelakuin, ya kalian tetap dapat dosa. Dapat dosa nggak usah malu, punya dosa, semua orang punya dosa. Saya juga kadang ya iseng ngelakuin gitu ya, punya dosa gitu. Tapi saya tahu itu nggak boleh, itu dosa. Dan itu urusan saya atau urusan kalian dengan Tuhan lah. Kalau saya Muslim ya urusan saya dengan Allah gitu. Karena secara hukum penghukuman orangnya itu beda jatuhnya teman-teman. Misal saya itu Muslim, saya tahu zina itu nggak boleh, haram. Terus saya berzina gitu, ya itu dosa. Bisa diampuni nggak? Bisa. Saya tobat sama Allah ya udah diampuni gitu. Atau misal lah sejelek-jeleknya saya itu nggak tobat gitu. Saya zina atau saya nyolong, saya judi, mati. Ya saya masuk neraka gitu. Tapi saya ada kemungkinan masuk surga. Walaupun setelah masuk neraka dulu. Ya kemungkinan bagusnya sih itu, karena saya yakin itu nggak boleh, dan walaupun saya belum bisa ninggalin total. Beda halnya dengan orang yang tahu kalau itu nggak boleh, tapi gara-gara dia masih ngelakuin, susah ninggalin, terus dia nyoba ngeyakinin diri gitu, wah kalau pakai strategi itu halal. Iya sih, kamu los terus ngomongnya judi, cari-cari alasan gitu, sampai ujung-ujungnya dia bilang trading binary option itu bukan judi. Itu sama halnya dengan orang Muslim tahu kalau sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat, dan dalam hatinya gara-gara dia nggak sholat dia bilang buat meyakinin diri, wah sholat pun nggak wajib gitu. Yang penting kan orang itu nggak nyuri, yang penting orang tua nggak korupsi, ya udah aman gitu. Kalau mati belum tobat, kira-kira diampuni enggak gitu. Kalau apa yang saya pahami dari dalil yang mungkin lah di video selanjutnya saya bacakan toh, saya terangkan lah sekalian. Orang yang kayak gitu ya nggak bisa masuk surga. Kalau di hadis Nabi itu disebut dengan batulul haq. Batulul haq itu menolak kebenaran. Jadi sesuatu yang halal dia susah buat bilang halal itu haram gitu. Begitu juga kebalikannya, suatu hal yang haram dia tuh nggak mau bilang itu haram, ngeyel lah bilang itu halal gitu. Itu disebut dengan batulul haq. Itu katanya nggak bisa nyium bau surga, nyium aja nggak bisa apalagi masuk. Dan jangan